Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqana fi ahsani taqwim wa hadana ila siratin mustaqim. Salatan wa salaman ala Muhammad ibni Abdillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ashhadu an la وأشهد أن محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي وتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال آية الأخرى: ولا تنسوا الفضل بينكم. قال أبو الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. صدق الله وترك الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. Puja dan puji serta syukur tentu senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pengamalannya tentu kita amalkan dengan perbuatan. Salawat dan salam kepada junjungan alam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Moga-moga kita mendapatkan syafaatnya baik dunia, terlebih nanti yang kita harapkan, yang kita butuhkan, yang kita damba-dambakan, yakni syafaat di negeri akhirat. Moga-moga kita mendapatkannya. Amin ya rabbal alamin. Dari atas mimbar tentu khatib menghimbau, mengajak, menyeru kepada diri kami pribadi dan juga kepada kita yang hadir pada Jumat yang kesekian kalinya dalam hidup dan kehidupan kita ini. Meningkatkan iman, oh jelas ini pegangan hidup. Meningkatkan takwa, oh apalagi ini bekal sebaik-baik bekal. Fa inna khairaz zadit taqwa.
sebaik-baik bekal adalah takwa. Yang hari ini kita nyatakan, kita amalkan, duduk bersimpuh di hadapan Allah melaksanakan salat fardu Jumat berjamaah. Saudaraku, apabila Jumat datang, maka bercepat-cepatlah kita datang ke masjid. Yang datang pertama, ganjarannya bagaikan berkorban seekor unta. Datang kedua, bagaikan berkorban kerbau. Datang ketiga, bagaikan berkorban sapi. Selanjutnya kambing, ayam, telur ayam, sampai khatib naik mimbar, tutuplah faedah dan salam kasih sayang kepada sesama kita. Man taraka thalatha jum'atin min ghairi uthrin kutiba minal munafikin. Barang siapa 3 kali tidak mengerjakan salat fardu Jum'ah tanpa udzur, maka orang tersebut dicap Allah sebagai orang yang munafik. Mungkin hadis ini tidak dapat kita amalkan pada Jumat ini, masih lambat kita datang, maka hadis ini dapat kita amalkan pada Jumat yang akan datang. Sesibuk apapun kita, datang Jumat maka mari berlomba bercepat-cepat datang ke masjid melaksanakan salat fardu Jumat berjamaah. Hari ini kita berada pada tanggal 18 Agustus 2023, 2 Syafar 1445 Hijriah. Maka kita semua pun mengetahui dan tidak lagi aneh jika bulan Agustus datang, maka kita diingatkan suatu peristiwa penting bagi negara yang kita cintai, yang kita ada di dalamnya, yakni kemerdekaan suatu bangsa kita Indonesia. Hari ini 2023 dikurang 1945 dapat 78 tahun Indonesia telah merdeka, sehingga judul kita hari ini mensyukuri nikmat kemerdekaan dengan 3 macam caranya. Banyak caranya saudaraku, tapi khotib yang singkat ini kita simpulkan 3 cara mensyukuri nikmat kemerdekaan. Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada kita bersama bahwa wala tansawul fadla bainakum. Janganlah engkau melupakan kebaikan orang kepadamu. Kebaikan siapa yang kita ingat hari ini? Tentu pahlawan, orang-orang tua kita dulu merebut, mempertahankan kemerdekaan ini. Itu ayat Al-Baqarah ayat 237. Dan ganjarannya, jika kita tidak berterima kasih kepada orang, maka apa kata Allah? Man la yaskurun nas. Barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, boleh jadi momentum ini kita tidak berterima kasih kepada para pahlawan. Bisa jadi kita anak hari ini tidak berterima kasih kepada kedua orang tua. Bisa juga. Boleh jadi kita tidak berterima kasih kepada sesama teman, sahabat. Bisa juga. Maka orang yang tidak berterima kasih kepada sesamanya, kepada orang lain yang telah berbuat baik kepadanya, la yashkurullah, maka orang tersebut pun
tidak berterima kasih kepada Allah atau tidak bersyukur kepada Allah. Inilah ganjaran, inilah patokan hari ini kita bersyukur akan nikmat kemerdekaan. Apa syukur yang pertama? Bahwa kemerdekaan itu bukanlah hadiah Jepang. Dikasih Belanda, oh bukan juga, tetapi direbut oleh pengorbanan yang amat luar biasa. Tetesan keringat, air mata, darah, nyawa, sekalipun orang-orang tua kita dahulu. Maka mereka pun setelah berjuang mati-matian dengan alat sekedarnya saja, maka mereka pun dengan jujur mengatakan bahwa kemerdekaan itu atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka mensyukuri nikmat kemerdekaan yang pertama adalah karena semua diberikan Allah Subhanahu wa taala rahmat namanya, maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah mensyukurinya. Yang pertama, jangan berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bukti syukur atas kemerdekaan negeri ini. Kita tidak mengurus orang banyak, tetapi akan lebih baik dan penting jika kita satu sama lain saling koreksi diri. Kita jangan berbuat maksiat kepada Allah. Hari ini anak-anak jangan berbuat maksiat dengan narkoba. Anak-anak jangan pacaran zina. Anak-anak jangan malas belajar karena akan kebodohan. Kita pun sebagai ayah hari ini berbeda-beda kemampuan, sehingga kita memiliki profesi yang berbeda-beda. Pangkat dan jabatan kita pun satu sama lain berbeda. Pekerjaan kita pun satu sama lain berbeda. Maka apapun pekerjaan siapa dan di manakah kita berada, jangan berbuat maksiat di negeri ini. Pedagang jangan curang. Di kantor punya jabatan jangan korupsi. Ekonomi sulit jangan maling dan lain sebagainya. Jangan berzina, jangan membuat kerusuhan, jangan minuman keras dan berbagai macam kemaksiatan harus sekuat tenaga kita hindarkan. Karena apa? Negeri ini merdeka karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan rahmat. Bagaimana mungkin kita setelah diberi kemenangan, kita setelah diberi kemerdekaan tidak berterima kasih kepada Allah atau berbuat berbagai macam maksiat di negeri ini? Itu tanda syukur yang pertama. Tanda syukur yang kedua tidak lain dan tidak bukan, yakni persatuan dan kesatuan harus kita tingkatkan. Bagaimana Islam memberikan tata cara persatuan dan kesatuan, yakni dalam kehidupan sehari-hari kita ini ada hak dan kewajiban. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim sampaikan saudaraku, ada 5 cara yang membuat engkau satu sama lain dimanapun berada akan diliputi persatuan dan kesatuan. Baik engkau dalam rumah tangga, RT, RW, dusun, desa, kecamatan, kabupaten,
kabupaten, provinsi maupun secara umum Indonesia ini. Persatuan dan kesatuan disampaikan oleh Nabi dalam hadis Bukhari dan Muslim, dalam kitab Lu'lu' wal Marjan nomor hadis 1268. Harus kita ingat, hakul muslimi ala muslimi khamsun, ada 5 perkara yang akan membuat engkau memiliki persatuan dan kesatuan. Yang pertama, raddus salam, menjawab salam. Saudaraku, menjawab salam ini kita gemakan dalam kehidupan sehari-hari. Saling mendoakan untuk selamat, saling mendoakan mendapatkan rahmat, saling mendoakan untuk diliputi keberkahan, maka timbul kasih dan sayang, maka mereka akan bersatu, akan melakukan persatuan dan kesatuan, yakni menjawab salam. Yang kedua, wa iyadatul marid, jika di antara kita ada yang sakit, maka kita jenguk. Indah sekali memupuk persatuan dan kesatuan. Ada saudara kita baik tetangga maupun yang jauh, tidak perlu ia mengundang, ia sakit maka kita jenguk. Bertukar hadiahlah kalian, maka akan timbul kasih dan sayang. Itu yang kedua. Yang ketiga, memupuk persatuan dan kesatuan yang disampaikan Nabi, wa itsba'ul janais, setelah sakit tidak kunjung sembuh, meninggal dunia, maka kita pun wajib mengantarkan ke pemakaman. Persatuan akan timbul. Yang keempat, persatuan akan timbul, wa ijabatud dakwah, mengabulkan undangannya. Kita punya hajat, baik hajat yang disebut dengan kebahagiaan maupun hajat mengundang orang karena kemalangan, maka tugas satu sama lain di antara kita untuk tumbuhnya persatuan dan kesatuan, kita harus sedapat mungkin mengabulkan undangannya, kecuali dengan uzur yang amat berat. Yang kelima, wa tasmitul atis, mendoakan ketika bersin mengeluarkan penyakit pun dalam Islam. Untuk memupuk persatuan dan kesatuan, saling doa, mendoakan. Itulah yang kedua, kita buktikan syukur kemerdekaan itu memupuk persatuan dan kesatuan, yakni dengan 5 cara: mengucapkan salam dan menjawabnya, sakit kita jenguk, meninggal kita antarkan, kita fardu kifayahkan, jika mengundang kita kabulkan undangannya. Yang kelima, jika bersin saling doa mendoakan. Yang ketiga, bukti syukur kemerdekaan tersebut adalah tolong menolong. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang berbahagia, hari ini memang persatuan dan kesatuan orang-orang tua kita dahulu tidak ditempuh dengan pribadi, individual tidak mungkin bisa, tapi dengan persatuan tolong menolong. Yas'alunaka madza yunfikun, begitupun dalam Al-Quran disampaikan tolong menolong, baik dengan materi maupun non materi. Dan indahnya saudaraku, dalam Islam pun secara materi kita disuruh tolong menolong. Engkau bertanya kepada Muhammad, yas'alunaka madza yunfikun, terhadap uangmu, harta yang engkau cari dengan penuh pengorbanan dan juga usahamu, untuk siapakah harta-harta tersebut? Kul ma anfaqtum min khairin falil walidain wal aqrabin wal yatim